Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan analisis keputusan atau decision analysis. Nah, teori keputusan ini memiliki beberapa komponen yang harus kita analisis dan juga beberapa komponen yang harus kita temukan di awal agar nanti dalam proses pemecahannya kita bisa memetakan komponen-komponen tersebut dan melakukan proses pengambilan keputusan dengan baik. Nah, dari sisi analisis keputusan sendiri, di sini ada ada 4 komponen yang akan dan harus kalian temukan dalam konteks masalahnya. Yang pertama, kita harus mengetahui siapa stakeholder-nya. Stakeholder di sini dia akan memiliki peran sebagai pengambil keputusan atau decision maker. Decision maker di sini dia akan memiliki beberapa alternatif tindakan. Yang mana alternatif tindakan ini merupakan sesuatu yang menjadi alternatif atau variabel-variabel yang sifatnya dapat dikontrol. Sehingga di sini bisa disebut dengan controllable variable. Nah, berarti alternatif tindakan ini bisa jadi lebih dari satu. Nah, kemudian komponen yang selanjutnya yang harus kalian dan kita analisis pada suatu masalah dengan posisi analisis keputusan adalah di sini kita harus mengetahui himpunan statusnya. Yang dimaksud dengan himpunan status adalah bagaimana kejadian atau skenario yang mungkin terjadi selama keputusan itu diambil. Nah, di sini memiliki suatu sifat kejadian, status atau skenario tersebut adalah sesuatu yang tidak pasti atau uncertain. Nah, di sini berarti ada beberapa alternatif himpunan kejadian, status, dan skenario. Berarti di sini ada alternatif kejadian. Nah, sehingga himpunan untuk kejadian ini bisa kita klasifikasikan sebagai uncontrollable variable. Nah, setiap tindakan akan memiliki dampak saat kejadiannya terjadi. Nah, dampak dari tindakan yang diambil dan juga kejadian yang terjadi saat pengambilan keputusan di sini akan memiliki konsekuensi. Konsekuensi ini yang disebut dengan imbalan. Imbalan bisa berupa kerugian atau bisa berupa keuntungan. Nah, di sini konsekuensi merupakan kombinasi dari tindakan yang diambil dan kejadian yang terjadi saat tindakan itu telah diambil. Nah, maka konsekuensi ini bisa kita rumuskan seperti kurang lebih tabel payoff. Terakhir, di sini kita memiliki suatu komponen yang biasanya diketahui atau kalian bisa mencari datanya, yaitu komponen yang bersifat probabilitas. Nah, karena di sini alternatif kejadian itu merupakan sesuatu yang bersifat variabel yang tidak terkontrol, tapi kadang-kadang kita bisa menemukan berapa probabilitas atau kemungkinan terjadinya suatu kejadian pada waktu-waktu tertentu. Nah, dengan demikian di sini probabilitas bisa menjadi salah satu komponen yang kita analisis saat kita mengambil suatu keputusan. Baik, kita lanjutkan. Nah, tadi kita ketahui bahwa analisis keputusan bisa terjadi dalam beberapa kondisi risiko. Risikonya di sini bisa diartikan tadi dalam kejadian-kejadian tentunya ada komponen-komponen konsekuensinya. Nah, sebelum kita masuk ke contoh dari kasusnya, di sini kalian juga harus bisa mengetahui bagaimana tadi setiap elemen-elemen dan setiap komponen yang ada dalam analisis keputusan itu dijabarkan dalam suatu formulasi matematis. Misalnya di sini tadi himpunan keputusan atau tindakan dia masuk ke dalam himpunan D, yang mana himpunan D ini bisa memiliki beberapa alternatif yang alternatif tersebut dilambangkan notasinya dengan I. Jadi tadi kalau misalnya suatu stakeholder dia memiliki alternatif keputusan, maka alternatifnya itu bisa alternatif A, B, C, sampai D. Nah, yang mana di sini untuk masing-masingnya dilambangkan dengan alternatif I. I-nya itu bisa berarti A itu alternatif pertama,
B itu berarti I-nya sama dengan 2, dan seterusnya. Nah, kurang lebih seperti itu cara bacanya. Demikian juga untuk alternatif kejadian, atau alternatif skenario yang merupakan sesuatu yang tidak bisa dikontrol. Jadi di sini untuk proses pencacahannya dilakukan atau dinotasikan dengan J, yang mana J itu merupakan himpunan bagian dari S. S itu adalah alternatif skenario. Berarti skenario juga bisa banyak, bisa ada A sampai misalnya tadi D, maka di sini A itu dilambangkan dengan J-nya 1 dan seterusnya, 1, dan ini J-nya sama dengan misalnya 4. Nah, kemudian di sini kita memiliki tabel payoff AIJ. Berarti di sini adalah suatu konsekuensi si apabila stakeholder ini dia memilih keputusan I atau keputusan A, misalnya di sini KIJ-nya apabila A-nya adalah A11, berarti konsekuensi yang didapatkan apabila stakeholder memilih keputusan 1, kemudian di sini alternatif kejadiannya ternyata terjadinya adalah, atau alternatif skenario-nya adalah 1 juga. Di sini bisa untung, bisa rugi, tergantung dengan tadi bagaimana masalah yang akan kita hadapi. Dan terakhir, di sini untuk setiap status alternatif skenario, di sini ada ketidakpastiannya atau ada probabilitas statusnya. Misal tadi kita memiliki alternatif skenario kejadian A, di sini misalnya probabilitasnya adalah 10% terjadi. Jadi kemungkinan kejadian A ini terjadi adalah 10%. Kejadian D misalnya 20%. Dan seterusnya. Yang penting semua kejadian jika ditambahkan harus probabilitasnya sama dengan 1 atau 100%. Nah, ini yang disebut dengan tadi tabel imbalan, atau ketika kalian ingin melakukan representasi suatu payoff, untung atau rugi dari setiap keputusan dan status, kurang lebih bisa digambarkan dengan tabel berikut ini. Jadi kalian melihat keputusannya apa saja, alternatifnya 1 sampai I, kemudian statusnya ada apa saja, dengan status tersebut dia juga ada alternatif I sampai J. Nah, karena status di sini merupakan sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, ada kemungkinan dia memiliki probabilitas kejadiannya, yaitu PI sampai PJ. Nah, inilah yang harus digambarkan dan juga harus dipetakan pertama kali saat kita menghadapi suatu masalah dengan konteks analisis berupa analisis keputusan. Jadi kita akan mencari keputusan mana 1, 2, atau sampai I yang akan kita pilih, yang nantinya akan sesuai dengan fungsi tujuannya, entah itu memaksimasi keuntungan, atau kita ingin meminimasi kerugian. Baik, sekian untuk segmen pertama.